Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Kapita Selekta Kimia, dan di video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jika kemarin kita sudah membahas mengenai materi di bab 1, yakni struktur atom dan sistem periodik unsur SMA, maka di video kali ini kita akan lanjutkan ke bab 2, yaitu mengenai ikatan kimia di SMA. Oke, langsung saja ke submateri yang pertama, anak-anak. Kita ingat kembali bahwa salah satu capaian pembelajaran dari mata kuliah Kapita Selekta Kimia SMA adalah untuk mengetahui karakteristik materi ajar di SMA. Nah, ketika kita membahas materi ikatan kimia di SMA, maka beberapa karakteristik materi ajar yang bisa kita temukan di bab ikatan kimia adalah seperti yang sudah Ibu tuliskan, walaupun ini tentunya tidak semuanya, nanti yang lain kalian cari sendiri ya. Oke, kembali lagi ke karakteristik materi ajar ikatan kimia di SMA. Yang pertama adalah mata pelajaran atau bab ikatan kimia ini memiliki pengetahuan prasyarat ya. Jadi prasyaratnya adalah materi sebelumnya, yakni struktur atom dan juga tabel periodik unsur. Ya, jadi kalau siswa kita di SMA itu belum mendapatkan struktur atom, itu tentu saja mereka akan susah ketika mempelajari ikatan kimia, gitu ya. Karena di ikatan kimia ini erat kaitannya dengan struktur atom, dan khususnya di bab konfigurasi elektron ya, karena semuanya nanti berawal dari konfigurasi elektron ketika kita akan menentukan apakah suatu unsur itu berikatan secara ionik atau secara kovalen. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, materi ikatan kimia ini merupakan materi yang abstrak ya, atau banyak membutuhkan cara berpikir atau logika dalam kemampuan spasial atau kemampuan ruang ya, 3 dimensi. Seperti halnya ketika nanti kita belajar di senyawa ion, itu kan strukturnya adalah kristal ya, dimana kalau kita ambil contoh NaCl, maka nanti 1 Na+ itu dikelilingi oleh 7 Cl- dan 7 Cl- dikelilingi oleh 1 Cl- dikelilingi oleh 7 Na+, dan ini kerangkanya adalah kerangka oktahedral yang mereka membentuk suatu kristal. Contoh lain di senyawa kovalen, ketika kita belajar mengenai air, misalkan H2O, itu kan bentuknya, struktur secara geometrinya kan bentuk V. Kemudian misalkan CH4 itu tetrahedral. Nah, tetrahedral itu yang seperti apa? Itu kan membutuhkan pengetahuan atau membutuhkan logika berpikir secara spasial ya, atau 3 dimensi. Ya, dimana nanti sudut antara sudut pada tetrahedral itu 109,5. Kemudian bagaimana nanti kalau ada pasangan elektron bebasnya seperti H2O, itu kan bentuk dasarnya tetrahedral, tetapi kemudian menjadi bentuk V karena yang dua pasang elektron itu menjadi pasangan elektron bebas, dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh yang lain ya, sehingga untuk materi ikatan kimia sekali lagi sangat membutuhkan logika berpikir spasial ya, atau 3 dimensi. Dan ini memang nanti kita akan membutuhkan beberapa media pembelajaran yang dapat mendukung supaya siswa itu dapat berpikir secara spasial itu tadi. Kemudian yang ketiga, untuk materi ikatan kimia ini nanti karakternya adalah banyak hafalan ya. Banyak hafalannya misalkan ketika menentukan struktur atau menentukan geometri molekul. Kemudian hafalannya juga
ketika contohnya kita menentukan suatu molekul itu berapa pasangan elektronnya, berapa pasangan elektron bebasnya, berapa pasangan elektron terikatnya. Misalkan dalam penentuan tetrahedral itu AX4 misalkan. Kemudian nanti ada AX2E2 itu ya bentuk V. Kemudian ada AX3 trigonal dan sebagainya. Jadi banyak hafalannya. Kemudian yang keempat, karakter dari ikatan kimia adalah erat dengan kehidupan sehari-hari ya, jelas sekali. Jadi nanti penyajian materi ikatan kimia itu harus bagaimana caranya supaya siswa itu tertarik mempelajari ikatan kimia. Salah satunya adalah dengan memberikan pengalaman belajar yang otentik ya, atau authentic learning. Di sini siswa itu diajak belajar kimia itu tidak dari teorinya, melainkan dari pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan air ya, kita membahas bagaimana sifat air. Kemudian contoh lain misalkan garam dapur ya, itu rumus kimianya NaCl. Itu bagaimana sifatnya ya, ternyata kalau suhu ruang itu garam dapur wujudnya adalah padat. Dan ini bisa kita jelaskan melalui ikatan kimia ya, ikatan ion. Kemudian ternyata kalau garam dapur itu dilarutkan ke dalam air, kemudian air larutan garam itu kita hubungkan dengan sumber listrik, maka dia dapat mengalirkan arus listrik dan sebagainya. Itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya, sehingga nanti pembelajarannya adalah berdasarkan dari pengalaman kita sehari-hari. Kemudian untuk urutan materinya di materi ikatan kimia antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 itu ternyata berbeda ya. Kalau kita lihat di sini di kurikulum 2006 itu ikatan kimia dengan dan struktur dan gaya antar molekul, sebenarnya ini kan berkaitan ya, antara struktur dan gaya antar molekul dengan ikatan kimia ini kan sebenarnya satu kaitan. Nah, ini diberikan secara terpisah. Jadi yang ikatan kimianya diberikan di kelas 10. Jadi hanya dasar-dasarnya seperti kestabilan unsur, kemudian ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan perbandingan sifat senyawa ion dan kovalen. Jadi belum sampai ke bentuk molekulnya ya, jadi hanya sifat secara umum. Nah, kemudian untuk struktur dan bentuk molekul, kemudian gaya antar molekul ini dijelaskan di kelas 11 ya. Jadi yang kelas 10 cuma ikatan kimia secara umum, baru kemudian dikhususkan di kelas 11 ya, tentang struktur molekul dasar, kemudian teori domain elektron, yang itu tadi ya, yang dia bisa nanti memprediksi apakah sifatnya polar, non-polar, seperti itu. Kemudian ada teori ikatan valensi dan hibridisasi, dan yang terakhir adalah gaya antar molekul. Jadi sekali lagi ikatan kimia di kurikulum 2006 itu diberikan secara terpisah. Lalu kita lihat ke kurikulum 2013. Di sini ternyata ikatan kimia itu hanya diberikan di kelas 10 ya. Jadi hanya diberikan di kelas 10. Seperti apa urutan materinya? Yaitu yang pertama ada kestabilan unsur. Jadi sama ya. Sebelum menjelaskan ikatan kimia, kita bawa dulu siswa-siswa kita untuk mengetahui mengapa sih semua unsur di alam ini itu cenderung untuk berikatan. Seperti itu. Kemudian urutan yang kedua, ini adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Tentu saja ini nanti pembahasannya akan sangat banyak sekali di subbab yang B ini, karena nanti ikatan ion itu dijelaskan pengertiannya apa, kemudian proses terbentuknya bagaimana, strukturnya seperti apa, seperti itu. Kemudian ikatan kovalen juga
Ikatan kovalen nanti dijelaskan definisinya, kemudian proses terbentuknya, strukturnya seperti apa, kemudian ada lagi yang polar non polar dan sebagainya. Nah, di subbab yang ketiga nanti ada bahasan mengenai sifat fisis senyawa ion dan kovalen, yang ini tentu saja erat kaitannya dengan subbab yang B, yaitu tentang struktur tadi. Oke, lanjut ke subbab yang keempat, yaitu kepolaran, bahwa nanti senyawa kovalen itu ternyata ada yang polar dan ada yang non polar. Nanti dibahas di sini kenapa dia bisa polar, kenapa dia bisa non polar dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan mengenai ikatan logam. Itu ya. Jadi seperti ini di kurikulum 2013. Kemudian langsung saja kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan lebih membahas yang kurikulum 2013 gitu ya. Nanti kalau kalian punya buku kimia di SMA, kalian boleh membandingkan antara yang kurikulum lama dengan kurikulum yang sekarang kita pakai itu seperti apa perbandingannya gitu ya. Nah, di kurikulum 2013 untuk bab ikatan kimia di awal juga sudah kita sampaikan ya. Jadi untuk urutannya yang pertama adalah mengenai kestabilan unsur-unsur. Jadi ini nanti isinya adalah kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan, yaitu tentu saja masih memakai aturan oktet maupun aturan duplet ya. Jadi semua unsur di alam ini itu cenderung untuk memperoleh kestabilan. Nah, disebut stabil itu apabila apa? Jadi disebut stabil itu apabila secara energetika senyawanya memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan unsur-unsur ketika dia sendiri, gitu ya. Jadi maksudnya ini juga sudah kalian pelajari di kimia dasar 1 sebenarnya. Misalkan ada NaCl. NaCl ini nantinya di alam secara energetika, NaCl ini energinya akan lebih rendah dibandingkan dengan energi ketika Na sendiri dan Cl sendiri. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Dan ketika ini istilahnya dipelajari lebih lanjut gitu ya, ternyata kestabilan ini salah satu cirinya adalah ketika suatu senyawa itu unsur-unsurnya ini tadi oktet atau duplet ya untuk hidrogen. Jadi dianggap stabil jika elektron valensinya 2 atau 8 ya. Sehingga untuk unsur gas mulia karena elektron valensinya sudah 8, maka dia dianggap sudah stabil. Walaupun nanti semakin lama zaman berkembang kita dapat jumpai bahwa ada unsur gas mulia yang ternyata bisa dibuat senyawanya ya, seperti xenon gitu ya. Oke, lanjut ke subbab yang kedua, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ini nanti di bagian B ini tentu saja pembahasannya akan sangat banyak sekali, karena nanti menyangkut ada pengertian, kemudian ada proses terjadinya, ada sampai ke strukturnya ya. Dan ini nanti kita bahas di video yang selanjutnya nanti, supaya video yang kali ini tidak terlalu panjang gitu ya. Oke, kemudian lanjut di subbab yang ketiga, yaitu sifat fisis senyawa ion dan kovalen. Jadi nanti di sini di subbab ini isinya adalah perbedaan sifat antara senyawa ion dan kovalen. Dan ini harus kalian mengerti bahwa yang namanya sifat itu pasti dia tergantung dari struktur. Atau kalau kalimatnya kita ganti boleh seperti ini, struktur kimia suatu senyawa itu mempengaruhi sifat. Jadi antara struktur dan sifat ini saling berhubungan gitu ya. Oke, kemudian subbab yang D yang keempat itu adalah kepolaran senyawa kovalen. Jadi senyawa kovalen itu nanti ada dua, ada yang polar, ada yang non polar. Nah, kemudian ciri-cirinya yang polar seperti apa, ciri-ciri yang non-polar seperti apa, ini kembali lagi ya, sifat itu tergantung dari struktur. Jadi nanti kita bisa memprediksi suatu senyawa kovalen apakah polar atau non-polar berdasarkan strukturnya ya. Jadi nanti ada
syarat-syaratnya seperti apa gitu. Oke, kemudian yang subbab yang terakhir yaitu ikatan logam. Nanti seperti pada logam Na ya. Kenapa logam itu sifatnya cenderung konduktor? Nah, nanti dipelajari di sini. Ada pengertian, kemudian terjadinya bagaimana dan contohnya apa. Itu ya. Jadi ini adalah sekilas materi ikatan kimia di SMA kurikulum 2013. Kemudian lanjut. Nah, ketika kita belajar mengenai ikatan kimia, hal yang harus sangat kalian cermati adalah di sini ya. Saya selalu menekankan ketika kita kuliah kimia ya, kimia apa saja ya, terlebih kimia dasar, bahwa ketika kita belajar kimia, kita harus bisa memandang suatu zat itu secara 3 dunia. Ya. Jadi ada dunia makro, kemudian dunia submakro, dan dunia simbol. Nah, dunia makro, apa sih dunia makro dari kimia ya? Jadi dunia makro itu adalah, kalau misalkan kita ambil contoh air ya, zat ya, suatu zat yaitu air. Dunia makro itu adalah dunia yang bisa kita lihat dengan mata kita tanpa bantuan alat apapun, gitu ya. Jadi kalau saya ambil contoh air, maka dunia makronya air adalah air yang bisa kita lihat. Ya, yang untuk nyuci, untuk minum, untuk mandi, dan sebagainya. Itu ya, jadi yang bisa kita lihat air. Bentuknya gimana? Cair. Sifatnya gimana? Menempati ruang, gitu ya. Terus mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan sebagainya. Kemudian dunia submakro. Dunia submakro ini adalah dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi kita bisa melihat dengan bantuan suatu alat atau instrumen kalau orang kimia bilang ya. Jadi kalau tadi saya ambil contoh air, dunia submakronya air adalah yang ini ya. Jadi strukturnya air itu geometrinya adalah bentuk V ya. Dan ini kalian perhatikan gambar yang ini, ada 2 bulat biru, ini adalah hidrogen, dan yang bulat merah besar ini adalah oksigen. Jadi air itu ada 1 oksigen dan 2 oksigen yang menjadi 1 molekul yang kita sebut sebagai H2O. Bentuknya adalah bentuk V. Nah, karena bentuk V ini terdapat 2 pasang elektron bebas, maka air ini bersifat polar, gitu ya. Polar itu bisa menghantarkan listrik. Gitu. Ya, jadi dunia submakro adalah dunia yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tetapi ini bisa kita buktikan, bisa kita lihat dengan bantuan instrumen kimia atau bantuan alat kimia. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dunia simbol. Dunia simbol itu, jadi kimia itu penuh dengan simbol ya. Seperti air tadi contohnya, simbolnya adalah H2O. Ya, di mana ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen bergabung melalui ikatan kimia. Ikatan kimianya ikatan apa? Kita sebut sebagai ikatan kovalen. Lebih khususnya kovalen polar ya, karena bentuknya yang V tadi. Gitu ya, paham ya? Dan H2O ini nanti fasenya macam-macam ya. Ada H2O gas, ada H2O liquid. Nah, kalau yang ini, yang di contoh ini adalah H2O liquid ya, karena tadi saya mencontohkannya adalah zat cair, gitu ya. Paham ya? Jadi ketika kita menjelaskan ikatan kimia, kita harus selalu membawa pikiran siswa didik kita itu ke dalam 3 dunia ini tadi. Ya. Lanjut. Nah, ini bagian yang terakhir dari apa yang harus kita ketahui dari ikatan kimia adalah bagian yang penting sekali, yaitu miskonsepsi dan beberapa hal penting. Dan ini akan saya sampaikan di video tersendiri karena ini cukup banyak ya. Yang pertama itu ada ini yang menjadi catatan kita, harus menjadi catatan kita, bahwa senyawa ionik itu bukan molekul ya. Jadi tidak ada molekul NaCl. Ya, sekali lagi, senyawa ionik bukan molekul. Ya. Jadi senyawa ionik itu kan bentuknya kristal. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di bagian selanjutnya.
Yang kedua, kovalen polar dan nonpolar. Ini ternyata juga masih menimbulkan beberapa miskonsepsi ya. Ciri-cirinya polar dan nonpolar itu apa saja ya, nanti di video selanjutnya. Kemudian yang lebih penting lagi ini BeCl2 ini bukan senyawa ionik, walaupun Be itu golongan 2A, Cl itu golongan 7A, tetapi ini ternyata bukan senyawa ionik. Jadi BeCl2 itu masuknya adalah senyawa kovalen. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita bahas di video selanjutnya, dan juga lain-lain nanti kalian silahkan cari sendiri. Gitu ya. Jadi untuk bagian 1 di ikatan kimia ini sampai di sini dulu. Kemudian kita lanjutkan di di video yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.